Sahabat Shalom, ini hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024. Saya ingin membuat kajian tentang Yesaya 9 ayat 5. Ayat ini sering disampaikan bahwa ini adalah nubuatan kepada Yesua. Oke, kita lihat ayatnya, kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ayat ini sering diartikan bahwa ini adalah nubuatan kepada Yesua. Nah, saya mengkaji, kemudian menguji dengan akal dan logika sehat ayat ini. Ada banyak keganjilan jika ayat ini ditujukan kepada Yesua. Nubuatan kepada Yesua. Oke. Pertama ya, dari segi linguistik ini sudah ganjil sekali kalau ditujukan kepada Yesua. Karena dari segi bahasa tertulis sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Berarti ini secara linguistik ini bukan nubuatan, karena ini sudah terjadi. Dan dari kajian Yudaisme bahwa ayat ini sudah terjadi kepada Raja Hizkia. Karena lambang nama Hizkia ini melambangkan kekuatan Allah. Kekuatan yang dari Allah. Jadi kalau kekuatan dari Allah ya bisa disebut orang dia Bapa kekal dan sebagainya. Oke, saya mau kaji bahwa ayat ini menyatakan jika ditujukan kepada Yesua bahwa dia adalah Raja Damai. Saya memeriksa di dalam Injil sangat ganjil. Karena di dalam Lukas Lukas 12 ayat 49 sampai 53, di sana tertulis Yesua katakan, kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Tidak, kataku. Aku datang membawa api. Dan jika Anda baca seterusnya Lukas 12 ayat 49 dikatakan bahwa Yesua membawa pertentangan dan bukan damai. Jadi jika dikatakan bahwa Yesua adalah Raja Damai yang dimaksud dalam Yesaya 9 ayat 5, tidak. Karena Yesua katakan kamu menyangka aku datang membawa damai. Tidak. Aku datang membawa api. Dan di dalam satu rumah akan ada pertentangan. Jadi keganjilan di sini bahwa dia datang sebagai Raja Damai belum terjadi. Oke. Kemudian jika dikatakan bahwa dia yang ini nubuatan kepada Yesua sebagai raja yang telah lahir, artinya bayi Yesua ketika lahir sudah menjadi raja, ini sangat ganjil. Keganjilannya di sini. Di dalam Lukas 19 ayat 12 Yesua katakan bahwa dia dalam perumpamaan uang mina dia katakan bahwa dia adalah seorang bangsawan yang akan pergi ke negeri jauh, kemudian di sana dinobatkan jadi raja. Dan dia akan datang kembali menjadi raja. Hal itu tertulis di dalam nubuatan Daniel juga. Jadi cocok perkataan Yesua bahwa dia seorang bangsawan. Dia akan bangkit dan naik pergi ke negeri yang jauh di surga. Kemudian di sana dia akan dinobatkan jadi raja dan kembali jadi raja. Dalam kitab Nabi Daniel dikatakan aku melihat anak manusia, dia pergi kepada yang lanjut usia dan kepadanya diberikan kekuasaan dan kerajaannya yang kekal. Jadi untuk dilantik Yesua menjadi raja harus menjalani proses anak manusia dulu. Dia diutus datang ke dunia, mati, kemudian bangkit, naik ke sorga. Anak manusia ini ya, naik ke sorga. Kemudian dikatakan dalam nubuatan Daniel, dia mendekati yang lanjut usia. Kemudian dia diberi kekuasaan. Jadi
Menurut saya Yesaya 9 ayat 5 jika diberikan ini dikatakan nubuatan kepada Yesua, ini banyak keganjilannya. Oke, saya ulang ya, keganjilannya bahwa ternyata Yesua mengatakan dia datang bukan untuk sebagai raja damai. Belum. Nanti Yesua kemudian Yesua dikatakan sebagai raja yang lahir, yang telah lahir sebagai bayi. Ini juga ganjil. Karena Yesua bilang nanti dia pergi ke sorga baru dinobatkan menjadi raja. Nah, logika sehatnya begini. Jika Yesua sebagai bayi raja datang lahir dari kandungan Maria, artinya ada anggapan bahwa dia berarti dari surga sebagai raja. Oke? Nah, sedangkan di dalam Lukas 19 ayat 12, Yesua sebagai bangsawan pergi dulu ke negeri yang jauh, ke sorga. Baru dinobatkan di sana menjadi raja. Jadi kalau dia sudah bayi raja, berapa kali dia harus dilantik menjadi raja? Dinobatkan. Oke? Sedangkan seorang raja hanya dinobatkan sekali. Jadi Yesaya 9 ayat 5 ini banyak sekali keganjilannya jika ditujukan kepada Yesua. Oke, kemudian jika keganjilan berikutnya, jika Yesaya 9 ayat 5 ini ditujukan kepada Yesua, seorang anak atau putra telah lahir sebagai Bapa yang kekal, di sini ada keganjilan. Karena di dalam ayat-ayat para nabi mengatakan Allah itu bukan manusia. Jadi ketika Yesua bayi terus lahir sudah menjadi Bapa yang kekal, ini sangat ganjil karena Allah Bapa bukan manusia. Pertanyaan, bolehkah Allah Bapa menjadi manusia? Ya, Allah Bapa bisa menjadi apa saja. Tetapi Allah Bapa tidak boleh berbohong, tidak mau berbohong. Karena ada tertulis dalam kitab para nabi, Allah bukan manusia, sehingga dia berbohong. Jadi Allah bisa jadi apa saja, tapi dia tidak mau berbohong. Dia sudah katakan Allah bukan manusia, dia pasti tidak akan Allah Bapa bukan manusia. Jadi lahir ke dunia ini bukan Bapa yang kekal. Seorang bayi, seorang putra itu. Oke, selanjutnya saya mau katakan bahwa Yesaya 9 ayat 6 ini sangat ganjil sekali jika ditujukan kepada Yesua, karena ini adalah perkataan bagi Raja Hizkia yang telah mengalami pemerintahan kerajaannya yang sangat luar biasa di zaman itu dalam mentaati Taurat, sehingga pemerintahannya ini melambangkan kekuasaan Allah. Oke, tapi jika Anda mau tujukan nubuatan ini kepada Yesua, ya terserah. Itu terserah Anda. Mari kita kembangkan diskusi ini di kolom komentar. Salam.